Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Satriawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Wiraraja. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam komputer yang bisa membantu pekerjaan kita agar lebih mudah. Masuk ke materi pertama. Apa sih itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data, yang memungkinkan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Teman-teman sekalian pasti sudah mengetahui cara untuk menggunakan komputer. Biasanya teman-teman menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan lain sebagainya. Hal yang dimiliki oleh semua tipe komputer yang ada di dunia ini ada dua, yakni perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik dan bisa dilihat langsung oleh mata kita. Contohnya seperti keyboard, mouse, atau komponen komputer yang lainnya. Perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contohnya, ketika kita sedang bermain permainan. Dalam bermain permainan, kita harus menekan tombol tertentu agar karakter atau sesuatu yang ada di dalam permainan kita bisa bergerak secara leluasa sesuai keinginan kita. Dalam mempelajari komputer, kita perlu menguasai 3 jenis Microsoft, yakni yang pertama Microsoft Office Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, di mana Microsoft Office Word berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah data untuk membuat, mengedit, ataupun memformat dokumen. Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah data terbaik di dunia. Walaupun banyak aplikasi pengolah data yang terus bermunculan. Hal ini disebabkan Microsoft Word tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Fungsi Microsoft Office Word yakni yang pertama membuat dokumen. Maksudnya aplikasi Microsoft Office Word dapat membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Yang kedua, mengedit dokumen. Maksudnya aplikasi Microsoft Office Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dari dokumen yang dibuat dari aplikasi itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata yang lainnya. Yang ketiga, memformat dokumen. Maksudnya, Microsoft Office Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan format dokumen yang lebih baik dan beragam. Sementara itu, manfaat dari Microsoft Office Word itu sendiri tidak jauh beda dengan fungsinya, yakni membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Membuat buku dengan berbagai format, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, font, warna, dan lain-lain. Membuat surat dengan lebih cepat karena diketik bukan ditulis, dan membuat dokumen ilmiah dengan fitur reference untuk mempermudah penulisan ilmiah, dan lain sebagainya. Ini adalah Microsoft Office Excel, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Microsoft Office Excel ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit dengan mudah, khususnya di bidang administratif. Penggunaan rumus Microsoft Office Excel atau yang biasa kita sebut sebagai formula merupakan keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini, karena dengan kemampuannya, aplikasi ini mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Berikut adalah rumus-rumus dari Microsoft Office Excel dan penggunaannya. Teman-teman sekalian bisa mempost video ini terlebih dahulu agar teman-teman bisa memahami dari apa fungsi dan bagaimana penggunaan dari rumus-rumus dalam Microsoft Office Excel ini. Sebaiknya teman-teman memperhatikan secara betul, kalau tidak, rumus-rumus yang mudah ini akan menjadi rumit bagi kalian semua. Kelebihan dari Microsoft Office Excel diantaranya mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Maksudnya,
kita bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban per pertanyaan dalam satu sheet saja. Selanjutnya, Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software data entry ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Selanjutnya, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah kita untuk mengolah angka dan menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Selanjutnya, ada kelebihan yang menonjol dari Microsoft Office Excel, yakni pivot tables. Pivot tables membuat kerja kita lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat lebih dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap data yang masuk ke pivot tables akan secara otomatis merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Kekurangan dari Microsoft Office Excel yakni software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori dan prosesor yang besar untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom perjawaban pertanyaan. Kita harus membuat rumus Excel baik rumus matematika, logika, maupun teks. Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini karena di SPSS, misalnya, kita dengan mudah melakukan filter atau pengkategorian jawaban baru. Lanjut ke materi terakhir, yakni Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Pada dasarnya, banyak media presentasi saat ini yang dikembangkan oleh vendor-vendor lain. Meskipun begitu, PowerPoint tak kalah bersaing. Karena apa? Karena aplikasi ini dianggap sebagai salah satu aplikasi yang sangat friendly dan mudah penggunaannya bagi para penggunanya. Fungsi dari Microsoft Office PowerPoint sendiri membantu para penggunanya untuk melakukan sebuah presentasi, di mana Microsoft Office PowerPoint ini sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat gadget atau gawai, memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template yang akan digunakan. Serta banyak lagi fungsi Microsoft Office PowerPoint yang lainnya. Cara membuat presentasi di Microsoft Office PowerPoint ini sendiri cukup mudah, yakni hanya dengan 5 langkah. Yang pertama, menguasai materi. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menemukan desain. Yang keempat, perhatikan isi dan tata letak dari materi kita. Dan yang kelima atau yang terakhir, sesuaikan ukuran slide dengan keperluan kita. Dalam Microsoft Office PowerPoint ini, saya tidak menambahkan kelebihan ataupun kekurangan, dikarenakan Microsoft Office PowerPoint ini menurut saya hampir tidak memiliki kelemahan sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.